mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan harian GPI Elusai. Saya percaya setiap kita hari ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, saya rindu kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami percaya setiap kami hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Berikan kami hati yang taat, telinga seorang murid Tuhan, agar supaya kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami percaya setiap kami akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Berkati kami pada saat ini Tuhan, urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, yang saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 dengan perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya ulangi sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya ketika kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Karena saya yakin dan percaya setiap kata demi kata melalui kebenaran firman Tuhan itu sangat menguatkan bagi kita semua. Nah, kalau kita baca di dalam ayat ini adalah perkataan Yesus pada waktu Yesus sedang berada di atas bukit. Nah, Tuhan sementara berhadapan dengan murid-muridnya. Dan Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya, bahkan orang-orang banyak yang ada di situ. Tuhan menyampaikan perkataannya. Dan tiba di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 25 Tuhan berkata, jangan khawatir. Saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini memang tidak mudah. Hari-hari ini mungkin kita mengalami situasi yang mungkin tidak mengenakan. Hari-hari ini mungkin ada banyak persoalan yang terjadi yang membuat kita itu menjadi cemas, yang membuat kita itu menjadi takut. Tapi saya mau beritahu bagi setiap kita pada hari ini, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya ada kekuatan yang baru. Amin. Saya yakin dan percaya ada kemenangan. Nah, firman Tuhan hari ini berkata kepada setiap kita bahwa jangan kamu khawatir. Tuhan berkata seperti ini, saya percaya Tuhan punya alasan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang cemas. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang khawatir dengan setiap keadaan kehidupan kita. Karena di sini Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang khawatir. Dan di sini dikatakan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Ternyata Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang kita jangan khawatir? Karena ada hal yang lebih penting. Daripada kita memikirkan apa yang kita makan, daripada kita hanya memikirkan apa yang akan kita pakai, Tuhan berkata ada hal yang lebih penting. Nah, mari kita pusatkan perhatian kita kepada hal yang lebih penting. Apakah itu? Tuhan berkata di sini, bukankah hidup itu lebih penting? Ternyata kehidupan kita lah yang terlebih penting dimaksudkan oleh Tuhan. Dan di sini dilanjutkan dengan kata, bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, sekedar hanya kita memikirkan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita lapar, pasti kita diberi makan. Ketika kita susah, pasti Tuhan datang menghibur kita.
Kenapa di sini firman Tuhan berkata, hidupmu lebih penting, tubuhmu lebih penting. Tuhan mau kita mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjaga akan tubuh kita. Tuhan di sini berkata, daripada kita pusing, hanya kita ngurusin soal lahiriah, soal makanan, soal minuman. Tuhan mau ada hal yang lebih penting. Kita merubah akan setiap karakter kita. Kita menjaga akan kehidupan kita supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Saya percaya setiap kata yang Tuhan sampaikan bagi kita hari ini adalah kata yang membuat kita supaya kita mengalami kemenangan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan mau kita terus percaya, kita terus yakin bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami satu hal yang tidak mengenakan ya Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita mengalami satu permasalahan. Tapi percayalah, Tuhan ingatkan kita pada hari ini, jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan yang berkata, saya yakin dan percaya Tuhan mau kita mengalami kemenangan dan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu saya mau berkata bagi setiap kita pada hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari fokuskan hati kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata hidup kita jauh lebih penting. Tubuh kita jauh lebih penting. Mari pakai akan kehidupan kita untuk menjadi berkat. Mari kita mendandani setiap kehidupan bahkan tubuh kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita ingin rindukan dalam hidup ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini buat setiap kita agar supaya kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Mari tetap kita andalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan tutup kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan tetapkan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami akan melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan yang akan terus Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian yang akan datang. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa
hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Biarlah pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia